Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang kemarin kita sudah mempelajari tentang IP addressing. Untuk selanjutnya yang berkaitan adalah IP subnetting. Nah, subnetting sendiri itu apa? Yaitu adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil. Jadi tujuannya untuk efisiensi, optimalisasi, sama security. Mungkin untuk ilustrasinya seperti ini, jika ada jalan yang besar, itu kemudian nanti dibagi ke gang-gang. Nah, di subnetting ini nanti artinya kalau kita pakai subnet yang besar itu tentunya mungkin hostnya itu juga besar. Tapi kalau misalkan hostnya hanya sedikit, misalkan hanya belasan PC, tentunya kita bisa memakai subnet yang lebih kecil untuk efisiensi, untuk optimalisasi, mungkin untuk troubleshooting lebih mudah ya, dan seterusnya. Jadi misalkan di sini ada contoh sebuah IP address, IP-nya adalah 192.168.1.2. Nah, di sini biasanya subnet itu diikuti setelah IP address. Ada slash sekian. Misalkan di contoh di sini 192.168.1.2/24. Berarti slash 24 yang depan ya, yang depan tuh sampai titik 2 itu adalah IP-nya, kemudian slash 24 itu adalah subnetnya. Nah, artinya bagaimana kalau slash 24 ini? Artinya kalau subnet kemarin sudah sempat disinggung bahwa panjangnya juga 32 bit. Nah, kalau slash 24 seperti ini, artinya nanti maka ada 24 bit 1. 24 bit 1 yang menjadi subnetnya. Nah, dari situ nanti akan diketahui nilainya berapa. Nah, dalam hal ini, kalau slash 24 itu adalah subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, kemudian ada pertanyaannya di sini ya. Kalau slash 26 itu berarti berapa? IP address-nya berapa? Subnet mask binarnya berapa? Subnet mask desimalnya berapa ya? IP range-nya berapa? Seperti itu. Nah, nanti ini Anda bisa jawab setelah Anda belajar lebih lanjut tentang subnet. Saya lanjut dulu ya. Nah, di sini dari contoh tadi ada fundamental question atau pertanyaan fundamental. Misalkan kita punya IP, kemudian diikuti subnet, itu berapa jumlah subnetnya, berapa host per subnetnya, blok subnetnya berapa, kemudian alamat host sama broadcast yang valid berapa. Nah, dari sebuah parameter ya, IP address kemudian diikuti subnet, nanti kita akan tahu hal-hal sebagai berikut. Untuk membantu nanti ya, Anda bisa lihat beberapa website yang bisa Anda cek di sini ya. Itu tentang subnet ya, nanti Anda di situ tahu, misalkan kalau subnet sekian itu range-nya berapa saja, IP address-nya berapa, IP broadcast-nya berapa, IP host yang valid berapa. Anda bisa lihat di beberapa set ini. Kemudian, untuk contoh ya, untuk memecahkan soal tadi ya, tadi sudah saya singgung bahwa slash ini, slash di belakangnya IP ini, itu adalah subnet mask, itu sama seperti jumlah bit satunya di antara total 32 bit ini. Jadi misalkan ya, ada IP 192.168.1.0/26. Nah, maka akan ada 26 bit 1 untuk subnet slash-nya. Nah, nanti kita bisa tahu. Berarti tadi kalau di contoh ya, kalau slash 24 itu kan berarti ini ya, satu semua ya.
Satu semua, ya. Berarti ini 255 ya, 255, di sini 255, ini juga 255, ini 255. Ya. Tadi yang slash 24, tapi kalau sekarang slash 26 itu bagaimana? Nah, artinya ada dua lagi ya, dua lagi bit yang nilainya 1. Nah, ini nilainya berapa? Kemarin Anda sudah belajar konversi bilangan ya. Nah, kalau ini bit 1 kan kalau yang paling depan kan 128, kemudian 64. Nah, maka ditambahkan, maka nanti akan jadi seperti ini. Ya. Artinya kalau ada sebuah IP dengan alamat 192.168.10/26 itu subnet masknya desimalnya itu adalah 255, 255, 255, 192. Nah, maka kalau kelas C seperti ini ya, punya subnet tadi, /26 itu mau dicari berapa jumlah subnetnya di range tadi, maka caranya adalah 2 pangkat X. Ya. 2 pangkat X tadi adalah bit satunya, X-nya ini bit satunya. Ya. Bit satunya. Maka berapa? 2 pangkat 2. Nah, berarti nanti akan ada 4 subnet di range ini. Nah, untuk mengetahui, kemudian untuk mengetahui berarti 256, kalau kelas C itu kan maksimal 256 ya. Yang pertama itu net address-nya, yang terakhir itu broadcast ya, mulai 0 sampai 255 ya. Yang pertama itu net address, yang terakhir itu broadcast, yang di tengah-tengah itu adalah host yang valid. Nah, tapi sekarang kita punya /26, itu berarti gimana? Berapa nanti subnetnya? Nah, maka 2 pangkat X, X-nya itu bit satunya ya, yaitu 2 pangkat 2, artinya nanti akan ada 4 subnet. Terus jumlah host tiap subnetnya berapa? Yang valid ya, yang valid itu berarti nanti 2 pangkat Y, ya Y ini adalah bit 0-nya ya. Bit 0-nya di sini nanti dikurangi 2. Karena kenapa dikurangi 2? Dikurangi oleh network address-nya sama broadcast-nya. Nah, ketemu 2 pangkat 6 ya, nanti 64 dikurangi 2, nanti akan 60, ada 62 host yang valid. Nah, blok subnetnya itu berapa saja? Caranya ya 256 yang maksimal itu dikurangi 192 ya. Dikurangi 192 ini tadi ya, ini dari sini ya. Ketemu 64. Nah, maka nanti net address-nya, network address-nya itu nanti mulai dari yang pertama 0, ya 0, kemudian 64, kemudian 128, kemudian 192. Seperti itu. Nah, berarti nanti misalkan ya, untuk yang satu ya, network yang pertama di sini ya, ini 0 itu net address-nya, ya, address-nya. Kemudian berarti kalau 64 ini kan sudah network yang berbeda ya, subnet yang berbeda, maka yang terakhir adalah 63, ini broadcast-nya. Broadcast. Berarti host yang valid berapa? Ya, ada di antara ini, 1 sampai 62. Ini yang bisa dipakai untuk IP host-nya. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian, nah detailnya seperti ini ya. Kalau di tabel ya, berarti ada 4 subnet. Subnet yang pertama itu 192.168.10, yang kedua 64, yang ketiga 128. Ini network address-nya ya. Yang terakhir 192. Nah, range-nya itu ada di tengahnya itu.
Yang 2 pangkat 6 tadi dikurangi 2, itu host yang valid. Itu ya, ini sama. Nah, kemudian kalau ada contoh yang lain, misalkan 18 ya, 72, 16, 00, 118. Berarti kalau 118, nanti subnetnya berapa ya? Anda cari, berarti ada 18 bit di antara 32 bit itu yang bitnya 1. Nanti berarti bisa dicari seperti itu. Ya. Berarti akan ada berapa subnet? Ada 4 subnet, ya. Kemudian host per subnetnya ini lebih besar. Ya. Tadi kan di sini ya ada 2 bit ya, yang aktif ya. Berarti ini kelas B ya. 2 bit di sini yang aktif ya, yang 1 ya, yang bitnya 1 di sini. Di 2 pangkat 4 ada 4 subnet, tapi hostnya itu besar. Ya, hostnya itu adalah sisanya tadi. 22 dikurangi 14 berarti ada 14. Nah, ini 14 ini hostnya. Hostnya berarti 2 pangkat 14 kurangi 2. Nah, setiap subnet itu punya 16382 host. Ya. Itu. Nah, berarti range-nya seperti apa? Nah, range-nya seperti ini. Ya. Pertama 172, 16, 00, nah dua address-nya. Host pertama ini. Host terakhirnya 172, 16, 63, 254. Nah, di sini ada 13 sekian tadi. Di range yang ini. Ya. Di range yang ini ada 13.000 sekian tadi. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk lebih detail, Anda bisa pelajari juga tadi ya, website yang sudah saya bagikan linknya. Oke, seperti itu. Kemudian saya lanjut tentang IP routing ya. Jadi pada prinsipnya jaringan itu kalau beda subnet itu tidak bisa terhubung. Cara menghubungnya bagaimana? Cara menghubungnya adalah dengan menggunakan router. Nanti dengan IP routing, melakukan routing. Nah, routing itu ada tipenya ya, ada direct routing, ada indirect routing ya. Kalau direct gimana? Itu jaringan yang lain itu berhadapan langsung dengan gateway-nya. Kalau indirect berarti ada hop-nya melewati gateway-nya, lompat seperti itu ya. Ada hop, satu hop, sudah berbeda jaringan yang lain. Nah, di IP routing, informasi yang dibutuhkan router itu apa saja sih? Jadi alamat tujuan, mengenal sumber informasi, menemukan rute, pemilihan rute, dan menjaga informasi rute. Jadi ada direct, indirect, sama default route. Nah, ini adalah sebuah flowchart ya, flowchart tentang IP routing. Mulai dari asal sampai tujuan. Kemudian nanti routing saya lanjutkan di materi routing ya, lebih detail. Nanti saya buat part 2 videonya. Nah, sebelum itu Anda juga harus tahu metode pengiriman ada unicast, broadcast, multicast, sama anycast. Bedanya bagaimana? Kalau unicast seperti ini ya. S ada D, so ini